Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far. Siapa Muhammad bin Ja'far? Bin Hisham. Sana menceritakan kepada kami Muhammad bin Ahmad bin Abil Awam. Sana menceritakan kepada kami Yazid bin Harun. Akhbarana Al-Awwam bin Hausyabin an Umar bin Al-Murrah an Abdurrahman bin Abi Layla an Ali. Akhbarana memberi kabar, menceritakan kepada kami Al-Awwamu siapa Awwam bin Hausyab, putranya Hausyab. Ceritanya dari mana? Dapat dari an Umar bin Al-Murrah, dari Umar putranya Murrah. An Abdurrahman, dari Abdurrahman bin Abi Layla. Ceritanya dari an Ali, dari Ali. Qala berkata siapa Ali. Ini hadis berbeda dengan yang kemarin, tapi anunya sama, esensinya sama, cuma perawinya berbeda, tapi ceritanya sama sebenarnya. Kalau yang kemarin itu ceritanya Sayyidina Ali dengan Sayyidina Ali menyuruh Siti Fatimah untuk datang ke Rasulullah. Yang kemarin begitu. Lah sekarang bukan. Sekarang itu kata Ali, kalau berkata siapa Ali, atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atana mendatangi kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, ini ceritanya Nabi yang datang kepada siapa? Sayyidina Ali dan Siti Fatimah. Hatta sehingga wada'a meletakkan siapa itu Nabi rijlaihi kepada kakinya Nabi, baini di antara aku wa baina Fatimah dan di antara Fatimah. Jadi kira-kira Nabi datang ke rumahnya, Ali di sampingnya, Fatimah di sampingnya. Nabi itu di tengah-tengah, di antara baina Fatimah wa baina Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Fa'allamna mengajarkan siapa itu Nabi kepada kami ma terhadap apa-apa naqulu yang mengatakan kami. Idza akhadna apabila berbaring siapa kami, madaji'ana di tempat tidur kami, salasan wa salasina tasbihatan. Salasan wa salasina 33 tasbihatan membaca tasbih. Wa salasan wa salasina tahmidatan dan 33 membaca tahmid. Wa arba'an wa salasina takbiratan dan 34 membaca takbir. Jadi Sayyidina Ali itu diajarin Nabi kalau berbaring di tempat tidur itu sebelum tidur baca tasbih 33, baca tahmid 30 baca tasbih 33, baca tahmid 33, baca takbir 34. Jadi jumlahnya beda, 33, 34. Kalau kemarin itu kan di hadis kemarin itu disuruh baca takbir, tasbih dan tahmid masing-masing 100. Kalau ini enggak, 33 tahmid, tasbih, 33 tahmid, 34 takbir. Tiga-tiga aja ya, iya. Memang kita cari yang ringan-ringan sih. Kita cari yang ringan-ringan aja, jangan cari yang berat-berat. Enggak apa-apa. Wih, lama gak kelihatan nih mananya. Iya. Sakit. Iya betul. Agak ini kurang sehat. Ya. Qala berkata Aliun siapa Ali? Fama taraktuha. Fama apakah tidak taraktuha meninggalkan? Fama taraktuha maka tidak meninggalkan siapa saya kepada itu tasbih, tahmid dan takbir ba'du setelah itu. Jadi setelah diajarin begitu sama Nabi, Sayyidina Ali itu sepanjang hidupnya nggak pernah lepas baca itu kalau mau tidur. Kalau kita kan enggak, ngaji sekarang, malam baru baca tuh. Besoknya udah enggak itu. Juga nggak pernah nggak lepas. Iya. Mantap. Tapi memang kalau di mana, jangankan kayak gini ya. Wong kadang kita itu banyak lah ya orang-orang itu
Kalau udah capek itu, jangankan mau baca tasbih, jangankan mau baca tahmid, saat baring di tempat tidur itu, kadang kita tidur sembarangan itu, ya kan? Kan tidur kan harus dimulai dari miring ke kanan dulu kan kalau mau tidur tuh kan, gitu kan? Apa tangan ini dijadiin bantal begitu kan? Harusnya dimulai dari situ kan? Kita kalau udah capek, kadang enggak tuh, langsung jengkang aja udah, begitu kita. Wong baca apa doa tidur aja kadang tidak kita itu, apalagi mau baca sebanyak ini gitu kan. Jadi tidak salah kalau seumpamanya di saat tidur mimpi kita itu sembarang kalir yang dimimpiin kita. Kadang mimpi dikejar jin, dikejar anjing kita. Itu ya, salam. Jadi makanya ya pentinglah kira-kira ya, walaupun tidak setiap malam kita baca, minimal pernah kita melakukan ini gitu loh, sebagai sarana mengikuti jejak lah. Minimal sekali. Faqala maka kemudian mengatakan, lahu kepada Ali, rajulun siapa laki-laki, wala lailata Siffin, sekalipun di malam perang Siffin, kamu enggak lepas baca itu Sayyidina Ali. Qala maka menjawab siapa Ali, wala lailata Siffin, sekalipun malam saat perang Siffin, saya enggak lupa baca itu. Coba bayangkan, dalam situasi perang Sayyidina Ali enggak lupa baca itu. Kalau kita enggak perang memang enggak baca kita. Iya, takbirnya kita di sono, di mana? Di lapangan yang gede itu, Gor di Monas, di mana begitu itu kan? Rawahu meriwayatkan kepada hadis ini Al-Hakimu siapa Imam Hakim, wa Mujahid dan Imam Mujahid, Ibni Abi Laila dari Ibni Abi Laila, nahwuhu dengan redaksi yang sama. Jadi itu kira-kira ya. Jadi apa namanya, Sayyidina Ali itu kerennya di situ tuh. Karena memang Sayyidina Ali kan yang ngajari langsung Rasulullah, ya kan? Contoh deh, dalam sebuah sejarah itu, Rasulullah itu sholat, di sholat zikir, di tengah-tengah zikir pergi Rasulullah, pergi, jamaahnya nungguin mas. Ada makanan lupa. Iya, nungguin itu, jamaahnya nungguin itu, sambil bertanya-tanya itu kenapa Nabi pergi di tengah-tengah zikir. Coba sekarang tuh di Masjid Agung, imamnya zikir, di tengah-tengah pergi tuh imamnya. Ditungguin apa kabur itu jamaahnya? Kabur duluan. Kabur. Allahumma antas salam lantas jalan. Ya kan? Nah, habis itu lama-kelamaan Rasulullah datang lagi. Mimpin zikir lagi Rasulullah itu. Mimpin zikir lagi Rasulullah itu. Jamaahnya tetap tuh. Tapi setelah selesai, sahabat tanya, "Kenapa Rasul kamu kok pergi? Enak-enak zikir kamu kok pergi?" Apa kata Rasul? "Saya saat zikir ingat apa? Ada roti yang belum saya sedekahkan. Sementara saya sudah makan dengan keluarga saya, sudah kenyang. Ada sisa roti, belum disedekahkan. Jadi Rasul disedekahkan dulu, baru balik lagi." Coba kalau kita sebagai umatnya, ada sisa makanan, disedekahkan apa diumpetin? Simpen di kulkas. Disimpan lah kita di kulkas. Makanya saya sering bilang, udahlah kita gak usah keren-keren ikut sunnah Rasul yang capek-capek dah. Kalau mau ikut sunnah Rasul, coba deh belajar satu aja. Apa? Jangan pernah ada sisa makanan di rumah. Sanggup nggak? Itu aja kita gak sanggup itu. Iya. Iya. Karena memang ya begitu kita. Iya kan? Begitu. Ya. Gak ada makanan di rumah. Apel yang banyak dia mah. Cuma cari makanan dulu. Hadatsana menceritakan kepada kami Abu Ali siapa Abu Ali, Muhammad bin Ahmad siapa Muhammad bin Ahmad bin Hasan. Sana menceritakan kepada kami Abdullah bin Ahmad bin Hambal. Sana menceritakan kepada kami Abbas bin Walid. Sana menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad. Sana menceritakan kepada kami Al-Jarir an Abil Warad an Abi Abad. Qala berkata siapa Abi Abad, Qala mengatakan li kepadaku Aliun siapa Ali. Apa? Ya Ibnu Abbad.
wahai Ibnu Abbad, hal tadri ma haqqat ta'am? Apakah kamu tahu ma haqqat ta'am terhadap apa-apa haqqat ta'am, haknya makanan. Jadi makanan juga punya hak itu. Punya hak itu, makanan itu. Qala kemudian menjawab siapa Ibnu Abbad, wa ma haqquhu ya Ibnu Abi Thalib? Apa haknya makanan wahai putranya Abi Thalib? Qala menjawab siapa itu Ali, taqulu mengatakan Ali, bismillah Allahumma barik lana fima rozaqtana. Jadi kita sebenarnya hakikatnya doa Allahumma barik lana fima rozaqtana itu sebenarnya adalah kita sedang memberi hak kepada makanan itu. Karena dia memang punya hak untuk mendapatkan itu. Gitu loh. Kadang kita kagak itu, minum kopi aja kita nggak baca itu, kita langsung main seruput aja. Habis seruput langsung kita bilang, mantap jasa ini kopi. Nah itu kalau kita, yang sering saya ceritain, kita itu sering dibully. Sebab dibully oleh Allah itu. Kalau salat alhamdulillahirabbil alamin, kemudian Allah jawab hamidani abdi, kan begitu itu. Itu ya karena itu kita ngopi, saya dengan Mas Iqbal ngopi, enak banget ini kopi. Lupa sama Allah kita itu. Lupa sama Allah. Makanya kalau sholat sama Allah dibilangin, tumben lu muji gua, tadi lu mujinya kopi. Itu. Summa kemudian qala bertanya lagi siapa itu Ali, atadri masyukruhu idza faragta? Atadri apakah kau tahu masyukruhu bagaimana cara mensyukurinya terhadap makanan idza faragta apabila sudah makan kamu, selesai makan siapa kamu? Qultu menjawab siapa itu siapa? Ibnu Abbad. Wa masyukruhu dan apa cara mensyukurinya? Qala menjawab siapa Ali, taqulu ucapkanlah alhamdulillah alladzi at'amana wasakona. Jadi itu sebenarnya hak cara kita mensyukuri terhadap makanan. Kan makanan itu bagian dari nikmat Allah. Jadi kita itu memang harus selalu bersyukur. Makanya kalau di Quran itu kita cuma suruh syukur. Kalau syukur ditambahin. Cuma kan kita gak banyak syukurnya bos, banyak ngeluhnya. Iya kan? Ya itu dia. Jadi la in syakartum la azidan. Kita tahu itu apal. Tapi apa iya kita mensyukurin? Ya kan? Paling yang jarang sekali kita syukurin itu, yang pertama adalah nikmat sehat. Yang paling jarang kita syukurin tuh. Paling jarang kita syukurin. Nikmat hidup di dunia deh. Nikmat hidup kita di dunia itu jarang sekali kita syukurin tuh. Ya kan? Padahal kalau sudah mati, yang mati pengen balik lagi ke dunia itu. Berarti kan kita ini keren banget masih hidup di dunia itu. Tapi jarang kita syukur itu. Ya kan? Orang bisa merasakan nikmat sehat itu kalau udah sakit. Kalau sudah sakit, ya. Jadi Contohnya kan contohin. Baru bisa ngomong. Iya. Pas, Iya, benar tuh. Jadi jadi orang itu tahu nikmat sehat kalau sudah sakit. Nggak bisa ngerokok lagi. Iya. Diatur kan begitu. Setiap perbuatan harus ada contoh hidup. Iya. Dan orang tahu nikmatnya ngerokok kalau dia ngerokok. Iya. Tapi walaupun sudah ngerokok tapi berhenti, itu nggak tahu lagi nikmatnya ngerokok itu. Ini rokok tahun dulu sama tahun sekarang. saya bisa nikmatnya ngerokok tahu saya. Itu udah nggak bisa. Bagaimana caranya sampean menikmati rokok? Udah beda tahun. Dulu Ya dulu kan beda. Dulu 7.000 sekarang 20.000. Kan udah nggak ada bahasa kolu. Jadi Nikmat masih 15.000. jadi nggak ada lagi tuh, nggak ada lagi bilang, duh jangan mulai apa, kolu dulu, kagak ada itu mah. sekarang nggak ada dong. Jadi itu ya, nikmat sehat itu penting ya, nikmat sehat itu penting, nikmat hidup di dunia itu penting untuk kita syukurin. Dan hidup itu kita harus senang terus, harus bahagia. Saya ingat dalam satu kisah itu, Syekh Abil Hasan Asyadzili itu suatu ketika pernah
ceramah kira-kira di masjid, kira-kira kultum duhur lah, kira-kira begitu. Kultum duhur dia. Dia ceramah, terus menceritakan apa nanti di kiamat itu nanti akan banyak ditanyain itu, kata Imam Syadzili itu. Ditanyain banyak itu. Di antaranya hidup kamu gunakan untuk apa? Saat muda kamu gunakan untuk apa? Harta kamu dapatkan dari mana? Terus hartanya kamu gunakan untuk apa? Banyak sekali itu diceritakan sama Syekh Abdul Hasan Asy'adzili. Kemudian Imam Romli itu, Syekh Romli ini jalan itu. Kaget mendengar cerita itu. Kaget tuh. Maka disuruh berhenti itu ceramah itu. Imam Syadzili, udah berhenti, diam. Jangan suka nakutin sama orang-orang, kata. Jangan suka nakutin sama orang-orang. Jangan kamu suka nakutin. Allah itu tidak akan tanya banyak hal kayak gitu. Udah, jangan nakut-nakutin orang, kata. Jadi saya kadang mikir, kita ini kadang kalau bilang, neraka lo, nakut-nakutin aja sama orang ya. Iya. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Allah itu cuman pertanyaannya 2, katanya. Kata Imam Romli. Kata Imam Romli itu, pertanyaan Allah itu cuma 2. Apa? 1, kata Imam Romli, saya ini selalu bersamamu. Ana kuntu ma'aka. Saya selalu bersamamu. Ya kan? Allah ini selalu bersama kita ini sekarang. Terus kata Allah, wabiman kunta. Kamu sama siapa? Di saat Allah sudah bersama dengan kita, ngasih nikmat kita macam-macam, kita ini ingat nggak sama Allah? Itu pertanyaannya, katanya. Kata Imam Romli, enggak banyak, cuman itu. Allah bakal bilang, saya ini sudah selalu bersamamu. Sudah saya kasih kesempatan hidup, sudah kasih sehat, sudah kasih makan enak, sudah macam-macam. Itu sudah saya kasih semua. Terus kamu masih apa? Ya kita sama kopi, sama makanan gitu lah, kira-kira begitu ya. Ini kalau di rumah. Terus Ini habis Imam Romli bilang begitu, Imam Syadzili ini bilang lagi, enggak, itu terlalu banyak pertanyaannya Allah, katanya. Padahal sebelumnya itu dia sudah menceritakan banyak. Enggak, itu terlalu banyak. Pertanyaan Allah cuma 1. Apa? Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat kamu tertipu? Gitu loh. Yang membuat kamu tertipu itu apa? Kamu kok nggak taat sama Tuhanmu, kamu kok nggak nurut sama Tuhanmu, apa yang membuat kamu tertipu itu karena apa? Itu aja pertanyaannya, enggak banyak, kata. Jadi besok itu saya dengan sampean ditanya, kata Allah, kamu udah saya kasih macam-macam, ngapain lu gak ingat pas gua? Apa yang membuat lu gak ingat? Saat ngopi saya gak ingat sama sampean, gitu loh, kira-kira begitu. Artinya apa? Ingin saya sampaikan di sini bahwa memang kita ini harus ingat Allah selalu, kapanpun dan dimanapun. Kedua, kita itu harus paham bahwa hazanah dialog antara ulama itu memang kadang seperti itu, sehingga kita nggak kaget, nggak akan masuk pada wilayah-wilayah yang yang sangat ekstrim tatkala ada perdebatan antara ulama. Gitu. Jadi perdebatan antara ulama dari zaman dulu udah biasa begitu itu. Udah biasa begitu. Lah kecuali kalau amin mustasnayat, bos. Kalau am mustasnayat, bos. Jadi setiap yang umum itu pasti ada pengecualian gitu. Jadi artinya perdebatan antara ulama dalam konteks keilmuan sudah begitu dari zaman dulu. Makanya kita ya begitu. Perbedaan itu hal yang biasa. Itu mungkin ya yang bisa kita sampaikan pada obrolan kita siang hari ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya, dan mudah-mudahan dengan baca 2 hadis tadi, pertama kita akan istiqomah, belajar istiqomah. Kalau mau tidur baca tahmid, baca takbir, kemudian apa lagi tadi? Baca tasbih, baca tahmid, baca takbir. Ya, boleh 100 kali masing-masing, boleh 33, 34. Kan kalau kata orang, ini ada hadisnya ini mah. Kalau nggak ada hadisnya jangan. Bid'ah itu mah. Kan gitu. Itu mungkin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.